Halo teman-teman, nama saya Desi Gita Kisnawati, mahasiswi jurusan Administrasi Publik Untirta tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal guna untuk mengerjakan UTS Manajemen Strategi. Yang pertama, perbedaan manajemen konvensional dengan manajemen strategi. Menurut Terry, manajemen ialah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama orang lain. Di sini saya mendapatkannya dari buku Principle of Management. Lalu perbedaannya dengan manajemen strategi, ada yang namanya strategi guna mencapai tujuan organisasi serta mementingkan emergent factor. Bahkan menurut Fred David dalam buku Manajemen Strategi edisi 9 menyebutkan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan. Manajemen strategi berfokus pada penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan guna mencapai sasaran. Lalu organisasi yang akan saya identifikasi adalah BPJS Ketenagakerjaan. Mari kita identifikasi. Pertama, visi misi dari BPJS Ketenagakerjaan. Visi misinya di sini menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa yang amanah, bertata kelola baik, serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Lalu di sini ada misinya. Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan daya saing bekerja, lalu mendukung pengembangan dan kemandirian perekonomian nasional. Di sini visi misinya sudah sangat baik, namun saya punya saran. Visi misi tersebut ditambah dengan pelayanan yang optimal dan cepat agar dapat memenuhi visi misi bertata kelola baik dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Lalu tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dari BPJS Ketenagakerjaan, tujuannya pertama adalah merealisasikan total benefit atau product management untuk setiap peserta. Maksudnya adalah pemberian manfaat secara menyeluruh untuk setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat diwujudkan dengan pengembangan manfaat yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk melindungi seluruh resiko sosial yang dihadapi oleh peserta. Kedua, memberikan layanan terbaik melalui friendly service atau customer management. Produk dan interaksi dengan peserta dibuat haruslah dihantarkan sampai kepada tenaga kerja yang baik. Layanan yang diberikan harus efektif dan efisien sehingga tidak mempersulit peserta. Wujud Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan sebagai strong brand atau brand management di semua stakeholder. Maksudnya di sini adalah kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendesain produk, menghantarkan layanan, mengelola hubungan dengan setiap stakeholder yang bersangkutan akan menentukan kekuatan dan dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada yang namanya sasaran. Sasaran strategi BPJS Ketenagakerjaan disusun berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pertama, menerapkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah. Kedua, sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jaminan sosial. Pengetahuan hubungan dengan peserta serta pengembangan metode perluasan kepesertaan. 4. Investasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai role model dalam penerapan good governance di industri social security. Nomor 5. Ada pengembangan produk. 6. Inisiatif program komunikasi masif. Ada yang tertuju, ada persiapan sumber daya manusia dengan kesiapan sumber daya yang dicapai dengan meletakkan inisiatif strategis di bidangnya. Lalu kemudian di sini ada faktor eksternal dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama ada faktor khusus dan faktor umum tentunya. Faktor umum ada hukum, politik, ada teknologi, ada sosial, ada budaya, dan pasar. Yang selanjutnya ada perekonomian. Faktor khususnya ada calon peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu peserta itu sendiri. Kemudian ada kompetitor. Lalu di sini ada faktor internal BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah pegawai, kedua dewan direksi, ketiga budaya organisasi, selanjutnya ada komunikasi dan perusahaan, kemudian peralatan yang canggih, pelayanan yang digunakan, metode online dan offline, misalnya door to door, arus keuangan transparan. Kekuatannya di sini ada pelayanan kepesertaan
dan kelembagaan. Kelemahannya adalah Undang-Undang BPJS dan Dewan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi direksi termasuk menyetujui rencana kerja anggaran tahunan yang disusun oleh direksi. Hal ini menimbulkan potensi atau peluang konflik kepentingan dan kolusi karena gaji dan operasional Dewan Pengawas juga biaya anggaran badan. Baik, segitu saja. Terima kasih untuk perhatiannya.